Ya, kita lihat ini kan ada 577 apa instansi pemerintahan ya yang terdampak 200-an ya. Kemudian itu mulai dari 56 kementerian ya, mungkin data-data yang bersifat catatan kasus ya, data-data yang bersifat pribadi dan segala macam, bahkan mungkin imigrasi dan seterusnya. Baik. Ya, ini muncul banyak pikiran-pikiran lah itu yang mungkin akan ingin dihilangkan oleh kelompok-kelompok tertentu gitu. Oke, baik. Abah, brand Cypher ini sebenarnya seperti apa mereka? Sepak terjangnya seperti apa selama ini? Apakah memang bisa melayani pesanan-pesanan seperti ini, Abah? Semua aktivitas selalu ada kepentingan, ada kebutuhan. Simpelnya gitu ya. Kita kalau di sini nanti ngomongin satu orang yang di luar dari subjek yang kita lebih utama adalah si PDN ya. Kita malah mau ngomong seolah si pelaku nih. Gitulah saya bilang gitu. Sekarang semua pelaku selalu mempunyai kebutuhan dan kepentingan ya. Kepentingannya adalah pertama soal kenapa dia harus mau melakukan sesuatu. Ya. Dia melakukan penyerangan, apa dia harus mau melakukan pencurian. Itu semuanya ada suatu kepentingan. Jadi kalau memang kepentingannya terhadap data, pasti akan melakukan pencurian dulu. Bukan pemblokiran. Oke, pengambilan data. Karena semua pelaku tahu bahwa mengambil data, memiliki data jauh lebih baik daripada merusak. Baik, Ya, baik. itu angka yang paling mudah, itu pemikiran di situ satu. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan kebutuhan. Oke, kebutuhan di sini tentu menyampaikan bahwa kenapa saya lakukan ini, ya, dan kemudian apa yang saya inginkan. Oke, nah saat dia sudah menyampaikan hal tersebut, tentu dia juga harus menunjukkan ini buktinya yang saya lakukan. Ya, nah bukti yang dilakukan ini tidak pernah ke pelaku yang sekarang selalu diduga diomongin gitu aja deh. Ya, kenapa? Tidak pernah ada unjuk bukti bahwa ini saya. Hanya sekedar suatu komunikasi saja dan katanya komunikasinya bukan langsung ke BSSN-nya, bukan ke Kominfo-nya, bukan dikirim ke negara kepada Jokowi ataupun ke menteri, tapi kepada Telkomnya. Gitu. Ya, dia menyampaikan bahwa di sini saya pelakunya dan saya mau minta. Ya. Tidak ada bukti sedikit pun untuk menyampaikan ini buktinya bahwa yang saya melakukan. Kalau selalu pelaku yang memang benar, dia pasti akan menunjukkan adalah ini bukti yang saya miliki. Dari sekian puluh juta data, saya miliki sekian ratus ribu. Saya miliki 2 juta data, ini datanya. Jadi benar saya valid. Yang kedua, kemudian dia juga bisa melakukan dari sekian banyak dokumen yang ada di dalam situ, saya ketahui ada file yang namanya ini, ada dokumen namanya ini. Kecilannya kayak waktu cerita-cerita lucu dulu yang zamannya Bjorka lah, itu kan juga cerita lucu tuh, seakan-akan ada suatu figur Bjorka, kemudian dia melakukan hal-hal dan kemudian dia melakukan pembocoran dokumen, ya, nah pembocoran dokumen tersebut serupa kayak Wikileaks, tapi levelnya yang lebih culun, yang lebih cuma di level biasa, yang dimana yang dibocorkan adalah dokumen-dokumen biasa yang seharusnya bukan dokumen-dokumen yang sifatnya A1. Betul. Ya, nah dari situ dia untuk menunjukkan bahwa memang saya telah melakukan ini, tetapi itu tidak terjadi. Ya, dari dokumen yang telah mengancam Telkom silakan ditanyakan saja deh yang menerima dokumen tersebut. Itu tidak ada. Jadi hanya langsung oke, saya sudah memblokir, kemudian saya minta duit sekian. Di mana-mana juga bisa dong kalau nggak melakukan hal kayak gitu sih. Ya. Nah, jadi kalau kemudian pihak Kominfo ataupun juga pihak-pihak tersebut waktu itu melakukan konferensi pers dan mengatakan pelakunya adalah brand Cypher, belum tentu itu sebenarnya kalau menurut Abah. Enggak ke publik aja, ke Komisi 1 juga Kominfo dan BSSN bilangnya langsung di situ bahwa ya udah menduga ke sana. Betul. Tetapi ada pertanyaan yang sama, saya juga mengikuti. Seumur hidup saya, baru sekali ini saya memantau meeting antara Kominfo dengan Komisi 1, ya kali ini. Yang namanya berjam-jam itu saya dengerin semua, karena bukan tertarik pertanyaannya dari DPR, tetapi dari pernyataan dari Kominfo dan BSSN yang ingin saya lihat. Nah, yang diutarakan adalah mereka memastikan sudah bahwa ini yang dari luar, hanya memastikan, ya. Tetapi tidak ada kata-kata satupun dari pihak BSSN bahwa dia sudah memeriksa dan memastikan bukan orang dalam arti misalnya petugas Telkom ataupun yang pengelola gedung data centernya, ya udah pastikan, sudah memeriksa semuanya orang Telkom, dipastikan bukan. Sudah memeriksa orang Kominfonya sendiri dan petugas PDN-nya, semua dilihat jalurnya dan dipastikan bukan. Ya, kemudian baru dilihat lagi pihak-pihak yang lain, misalnya vendor-vendor terkait ataupun kemudian
harusnya memeriksa juga para tenan-tenan terkait para pengguna data center tersebut. Oke. Telkom kan itu data centernya dipakai berbanyak institusi, nggak hanya Baik. satu perusahaan juga. Ya. Nah bisa aja bocor dari sana gitu Oke. kan, harusnya dilakukan pemeriksaan. Hal yang kayak gitu harusnya bisa dijabarkan oleh pihak BSSN. Tetapi ini tidak, tahu-tahu jegreng aja cari kambing hitam langsung kemudian hanya menunjuk. Artinya memang SOP-nya tidak dilakukan atau sebenarnya tutup mata saja sekedar asal memberikan pernyataan inilah yang pelakunya. Bagaimana, Bukan Abah? SOP-nya tidak dilakukan, artinya ya tinggal hanya untuk mencari aja suatu nama yang untuk disalahkan, tetapi yang penting bukan orang dalam, nggak mau kasih lihat bahwa ini adalah kebocoran orang dalam. Oke. Nggak ada berani pernyataan yang seperti itu. Padahal sangat mudah kalau kejadiannya sekarang ini, ya. yang namanya masih sampai melakukan pemblokiran sistem, kemudian akses data internal itu blank terhadap server yang dikelola sendiri secara hardware di depan mata bisa dikelola, tinggal cabut kabel, cabut wifi, berapa kali saya utarakan, sepenuhnya kita bisa punya kontrol terhadap hal ini, tetapi itu tidak bisa dilakukan. Itu bisa dilakukan, padahal tinggal sekarang semudah minimal, aksesnya adalah terhadap umpamanya dari operating system. Kalau orang pinter yang bikin PDN, dia akan memisahkan yang namanya aplikasi dengan database. Oke. Ya, sudah dipisahkan segala kontrol semuanya dari level aplikasi dan database. Jadi ini nanti dia akan melihat apakah ini serangannya database-nya apa kepada aplikasinya. Kalau database masih aman bisa digeser, bisa dibuka. Baik. Database-nya sudah dienkripsi, tidak ada mirroring servernya terhadap database. Masa ya dua-duanya dienkripsi, tidak ada backupnya gitu loh. Di sini lebih jelas adalah bukan sebagai pelaku, tapi kelemahan si pengelola. Oke, baik Abah. Gitu. Tahan mungkin sampai di situ. Baik. Nah, mengenai ada kelemahan di pihak pengelola, Kominfo, BSSN, mungkin juga ini bisa menjadi sebuah kritikan dari pihak DPR, karena Bang Dev ini juga bertemu langsung dan kemarin mendengarkan juga bagaimana keterangan yang mereka sampaikan. Silakan Bang Dev. Ya, yang mereka sampaikan kalau mereka mengatakan itu kelalaian. Tapi kalau dari pimpinan kami itu mengatakan adalah sebuah kesalahan yang fatal, ya, lebih dari kelalaian dalam melaksanakan tugas. Tapi ini seperti antara buta atau ketidaktahuan dalam cara menjalankan fungsinya. Kok bisa sampai tidak membackup data sebanyak itu? Dan jangan bersembunyi di belakang bahwa tidak ada compliance kah, tidak ada aturan segala macam. Semestinya itu dari SOP-nya kan mereka mengatakan bahwa ini pengamanannya tier 4. Tier 4 itu kan tier tertinggi. Semestinya kalau dalam first level itu dalam hitungan menit, bahkan bukan hanya jam, ketika ada yang menghack ke PDN kita, ya, itu sudah bisa dikembalikan kali lagi kendalinya. Jadi jangan sampai dikunci, dienkripsi. Itu satu, dan dua, dan mestinya begitu ada masalah bisa langsung di switch ke database backup. Nah ini yang kita pertanyakan, ini sebenarnya bukan hanya saja SOP, tapi mitigasinya itu sebenarnya tidak ada. Sementara kita berulang kali menghadapi permasalahan-permasalahan yang serupa, data dicuri, ada hacker. Jadi kan bukan pertama kali, ini berulang kali. Padahal kita ini terus mendorong ke ekonomi digitalisasi. Ini merupakan salah satu concern utama dari pemerintahan saat ini yang akan dilanjutkan ke pemerintahan berikutnya. Nah, jadi kelalaian-kelalaian ini bisa membahayakan pemerintahan, baik itu transisi ke depannya ataupun pembangunan ekonomi Indonesia, digitalisasi Indonesia ke depan ini. Baik, gitu. Bang Dev, nanti di segmen selanjutnya kita juga akan minta pandangan Bang Dev. Selain tadi nanti melanjutkan juga masalah mitigasi dari kelalaian ini, tapi juga bagaimana dengan dugaan-dugaan ini bahwa adanya pesanan dari serangan hack ini dan juga kejanggalan yang dinilai oleh masyarakat. Kemarin sempat minta uang tebusan, tapi kemudian menjadi donasi gitu. Tapi nanti Bang Dev, kemudian juga Mas Ridho ataupun juga Abah akan berikan pandangannya setelah jeda. Berikut ini kami segera kembali.